Cek cek. Oke, sebelum mengenal program Pascal secara mendasar, nah awalnya kita harus mengetahui dasar-dasar algoritma dan pemrograman sih sebenarnya. Nah, dasar-dasarnya itu apa sih? Nah, pertama yang lo perlu tahu itu algoritma. Algoritma itu apa sih? Itu apa sih? Gitu. Pasti ada yang belum tahu kan algoritma itu apa. Sebenarnya algoritma itu simpelnya kayak gini sih. Kalau lu pada belum tahu sorry. Kalau lu pada belum tahu algoritma itu apa? Algoritma itu urutan langkah-langkah gitu, urutan langkah-langkah pemecahan masalah yang disusun secara sistematis dan logis, nah, gitu ya. Nah, maksudnya gimana nih urutan langkah-langkah pemecahan masalah yang disusun secara sistematis dan logis ya. Misalnya gini, lo mau ngirim surat kan, mau ngirim surat ke seseorang, misalnya pacar gitu. Nah, pertama lo pasti ngambil surat, terus menulis surat kan langkah pertama. Terus surat dimasukkan ke amplop. Terus habis itu amplop dikasih alamat penerima dan pengirim. Kemudian amplop ditempeli perangko secukupnya. Kemudian diantar ke kantor pos untuk dikirimkan. Nah, itu langkah-langkahnya kalau mau ngirim surat. Nah, itu algoritma juga itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang perlu diketahui itu eh, program itu sebenarnya sama dengan algoritma algoritma ditambah bahasa pemrograman sendiri. Jadi kita membuat program tiap hari itu, program yang ada itu sebenarnya algoritma, langkah-langkahnya ditambah dengan bahasa pemrograman. Kan bahasa pemrograman banyak ya platformnya kan, gitu ya. Jadi intinya tuh kalau belajar pemrograman tuh kita harus paham betul algoritma suatu program yang masalah yang akan kita pecahkan kan kayak gimana. Kemudian eh, yang lu yang harus perlu ditahu sih, apa sih syarat algoritma yang baik. Nah, syarat algoritma yang baik itu apa? Pertama itu tingkat kepercayaan tinggi. Weh, aneh banget deh. Tingkat kepercayaannya tinggi. Artinya hasil yang diperoleh dari berakurasi tinggi dan benar. Maksudnya hasil yang diperoleh dari prosesnya itu dalam pembuatan algoritma itu benar gitu. Tinggi dan benar. Kemudian yang kedua itu pemrosesan yang efisi salah efisien. Nah, maksudnya kosa rendah gini ya. Proses yang dapat diselesaikan dengan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. Nah, misalnya gini. Biasa kan tuh buat program kan. Sebenarnya kan biasa bisa cuma 2 baris, 3 baris kan. 3 baris statement yang dibuat. Tapi ada juga orang yang biasanya buat tuh sampai 10 baris gitu. Nah, kita tuh harus kalkulasinya sependek mungkin gitu, efisien. Biasanya sih supaya cepat mudah dipahami sih kalau pembacaan kita baca program lagi gitu. Kemudian yang sifat ketiga itu sifat generalnya, bukan suatu yang hanya menyelesaikan satu kasus saja tetapi untuk kasus lain yang lebih general. Ya, aneh ya, itu sifatnya general. Kemudian yang keempat ya, yang keempat itu bisa dikembangkan, artinya harus sesuatu yang dapat dikembangkan lebih jauh berdasarkan perubahan requirement yang ada. Misalnya lu udah di perusahaan nih, udah kerja kan, udah buat suatu program, atau taunya ada mau ditambahin lagi gitu fungsi-fungsi yang ada kan, itu nanti programnya bisa dikembangkan, algoritmanya bisa dikembangkan gitu. Kemudian yang ke berapa nih, kelima ya, mudah dimengerti. Nah, ini penting juga sih, mudah dimengerti. Harus kalau kalau nanti kita udah apa, misalnya kamu udah bekerja di perusahaan kan, terus keluar gitu. Nah, orang yang pengganti kamu tuh nanti bisa baca program, soalnya biasanya kalau misalnya nggak bisa susah dimengerti, nanti biasanya harus buat dari awal sistem yang ada itu program, jadi susah di maintenance kalau susah dimengerti, kalau misalnya orang lain nggak bisa mengerti program yang kalian udah buat gitu.
kemudian itu port portabilitas yang tinggi. Nah, ini artinya mudah diimplementasikan lah. Kemudian itu yang terakhir kayaknya precise precise eh, pre precise artinya tepat, betul, teliti gitu ya. Sama aja sih yang atas-atas gitu kan. Kemudian yang ke berapa ini? Yang kesekian ini ada efektif. Artinya tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh proses yang akan menjalankannya. Jadi harus bisa semua gitu instruksi yang dijalankannya. Kemudian harus terminate. Terminate ini gimana? Maksudnya jalannya algoritma harus ada kriteria berhenti ya. Pastilah ya. Masa jalanin program nggak berhenti berhenti kan nggak bisa keluar nanti. Biasanya kan kayak gitu. Kemudian yang paling sebenarnya ini paling penting sih, yang output yang dihasilkan tepat gitu. Jadi hasilnya itu tepat dalam hasil algoritmanya tepat gitu. Mungkin itu aja sih, udah 6 menit lebih. Sekian dari gua.